Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu peserta sharing session dengan tema pengelolaan kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan hari ini Sabtu 4 November 2023 bersama Bapak Effendi itu. Seperti itu, terima kasih banyak Pak Effendi itu untuk kesediaannya. Dan di acara ini saya informasikan bahwa acara ini adalah kolaborasi antara Humanita Consulting bersama dengan Sharing ASN Kepegawaian. Jadi Ya, di sini nanti ada akan disupport juga ya dengan Pak Anton yang akan memoderatori Pak Effendi itu seperti itu. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang diputuskan oleh Humanita Consulting, lebih tepatnya yaitu Humanita Institute. Lebih detailnya terkait Humanita Consulting bisa disaksikan melalui video profile berikut ini. Baik, jadi itu dia tadi
profil dari Komunika Consulting, dan berikut ini saya informasikan terkait kegiatan kita pada hari ini, yaitu di tanggal 4 November 2023. Kegiatan ini akan berlangsung dari jam 9 sampai 10.30 nanti. Seperti itu, akan ada pemaparan materi oleh Pak Effendi Ibnu, lalu dilanjutkan dengan juga diskusi dan tanya jawab seperti itu ya. Jadi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir di sini, kita nanti bisa turut berdiskusi dari materi yang disampaikan oleh Bapak Effendi Ibnu. Seperti itu ya. Selanjutnya, berikut ini adalah halaman dari check-in seperti itu, di mana check-in ini diperlukan sebagai tanda kehadiran bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Bisa dikunjungi link yang tertera maupun di scan barcode-nya. Seperti itu. Caranya untuk check-in adalah dengan meng-submit email yang digunakan pada saat registrasi di hipotes.com/event seperti itu. Jadi pada platform Hipotes yang sebelumnya Bapak Ibu sudah registrasi di sana, emailnya digunakan kembali untuk check-in di sini. Seperti itu sebagai tanda kehadiran, dan pastikan penulisan hurufnya itu sama, besar, kecil, dan tanpa spasi atau tidak, seperti itu, karena itu akan mempengaruhi keberhasilan dari check-in ini. Apabila terdapat gagal check-in, bisa dilakukan untuk registrasi kembali, mungkin memastikan email yang valid seperti itu. Jadi check-in ini penting agar Bapak Ibu bisa menerima link feedback sebagai syarat nantinya menerima e-sertifikat. Selanjutnya, saya juga akan sampaikan terkait peraturan kegiatan kita pada hari ini, yaitu melakukan registrasi dan check-in seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, juga bisa menyalakan kamera sebagai bentuk kehadiran selama acara, mengaktifkan mode mute untuk menjaga kondisivitas acara webinar, menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung, dan mengisi form feedback yang diterima melalui email yang sudah berhasil check-in tadi. Seperti itu. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai acara ke inti gitu ya, sebelum saya menjelaskan kepada moderator kita Pak Anton, dan sama-sama kita bisa dengarkan dulu sambutan ataupun sapaan dari Pak Teta Wicaksana selaku Managing Director dari Komunika Consulting. Ada Pak Teta, dipersilakan. Iya, terima kasih. Cukup jelas suara saya? Jelas, lebih jelas, bagus. Alhamdulillah. Ya, Kak Hana, suaranya sepertinya ada permasalahan, mungkin bisa dicek kembali, Kak Hana. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Puji dan syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillahirobbilalamin, kita hari ini kehadiran mentor saya, guru saya, orang tua saya. Mudah-mudahan beliau berkenan dipanggil menjadi orang tua saya, pembimbing saya. Jadi memang dengan Mas Effendi Ibnu ini banyak menginspirasi. Jadi banyak yang membuat saya juga hingga saat ini juga bisa sejauh ini dengan beliau ya. Dan banyak beberapa kali kita sempat berkolaborasi ya Mas Effendi ya. Dan kita senang sekali kesediaan Mas Effendi Ibnu untuk bisa mengisi acara hari ini, karena beliau itu sudah malang, saya nggak bilang melintang ya Mas ya. Kalau melintang itu ganggu ya. Kalau malang itu berarti sudah punya effort yang luar biasa dan akhirnya sukses ya. Setelah malang kemudian punya kesuksesan membangun korporasi, baik dari namanya korporasi private ya, korporasi BUMN ya. Dan ini beliau sudah kemana-mana, dan sepertinya saat ini kalau kita bicara masalah kesehatan mental ya, izin Mas Anto ya, izin Pak Anto atau Mas Anto ini ya, salam kenal juga. Senang sekali kolaborasi kita dengan komunitas di ASN terus bergulir hingga saat ini. Kita udah lama sekali ya bersama-sama dengan teman-teman di komunitas, dan baru hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini bersama-sama lebih intens, lebih fokus ke teman-teman ASN. Ya. Jadi memang memahami kesehatan mental menjadi satu concern sebenarnya bukan hari ini saja, dari dulu sama Mas, Mbak dan Bapak dan Ibu gitu kan. Cuma namanya hari ini kita lebih terbekali ya
kita memiliki pengetahuan, wawasan bahwa saat ini kita memang harus memperhatikan diri kita sendiri, salah satunya. Nah, itu ketika kita terpenuhi apa yang kita harapkan dari diri kita, sehingga mudah bagi kita untuk lebih produktif. Tadi bicara sedikit dengan Mas Effendi bahwa memang kesehatan mental ini menjadi concern, kenapa? Sangat mempengaruhi produktivitas di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan. Sehingga penting ya bagi kita untuk membahas ini, walaupun tanggalnya 10 Oktober yang lalu, Hari Kesehatan Mental Sedunia, tapi kita selenggarakan di hari ini, saya pikir mungkin kalau perlu kita bicarakan tiap harinya malah kesehatan mental itu, nggak perlu ada harinya gitu. Karena memang setiap harinya adalah hari kesehatan mental bagi kita semua. Ya, tidak berpanjang lagi, monggo sekali lagi terima kasih Mas Effendi Ibnu dan Mas Anto dan teman-teman dari sharing kepegawaian, ASN kepegawaian, mudah-mudahan menjadi ladang pengetahuan buat kita, wawasan buat kita, dan juga buat Pak Effendi Ibnu sebagai jariah dan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Jazakallah khair Pak Effendi Ibnu, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Barakallah. Selamat kita berdiskusi bersama dengan Mas Effendi Ibnu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Monggo Kak Hana, saya kembalikan ke Kak Hana. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Seta untuk pembukaan dan sambutannya. Tadi sudah menyapa-nyapa juga ke Pak Effendi itu dan pentingnya topik kita hari ini gitu ya terkait kesejahteraan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan, kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan seperti itu. Untuk itu, sesi inti kita pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu ada Pak Anton. Pak Anton dari sharing ASN kepegawaian. Dipersilahkan kepada Pak Anto untuk memandu sesi kita pada hari ini. Terima kasih. Baik. Izin, suara saya sudah, Bapak Ibu? Oh, iya Pak. Ya. Terima kasih. Silakan. Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejahtera untuk kita semua. Izin, saya Anto dari Sharing ASN Kepegawaian. Pada kesempatan ini, pagi hari yang cerah ini ya, walaupun sedikit mendung ya di rumah saya di daerah Depok, ini tempat Bapak Ibu juga mungkin ada mendung juga kali ya. Oke, izin Bapak Ibu, saya pada kesempatan ini akan memandu webinar sharing session terkait dengan pengelolaan kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan. Di sini akan dan materi oleh Pak Effendi Ibnu ya, Pak Effendi. Oke. Sebelum dimulai, saya sedikit menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Seta. Seperti yang kita ketahui ya, Bapak Ibu, tanggal 10 Oktober kemarin memang diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia memang. Jadi di beberapa instansi pemerintah di tempat saya juga sudah diadakan kegiatan untuk memberikan pemahaman gitu kan, awareness gitu kepada teman-teman gitu, kepada para aparatur sipil negara gitu, bahwa pentingnya kesehatan mental tidak hanya sekedar kesehatan fisik. Jadi kan memang WHO mengatakan ya bahwa definisi sehat itu tidak hanya sempurna pada fisik saja, tapi juga pada mental dan sosial. Tuh. Izin mungkin tidak perlu berlama-lama, boleh dibantu dari pihak Komanika untuk memaparkan profilnya Pak Ibnu. Baik. Di sini Pak Effendi Ibnu menjabat sebagai Human Capital Advisor PT Citylink ya Pak ya, dan coach pada Great Giant Foods. Pengalaman pekerjaannya sudah lumayan banyak ya Pak ya. Wah, ini sudah jauh senior lihat saya. Mungkin salam hormat Pak. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibnu ini sudah sudah 34 tahun ya Pak ya pengalaman kerjanya Pak. Kebanyakan di pengalaman kerjanya di bidang human resource ya Pak ya. Nah, terakhir kalau kita lihat Bapak Ibnu ini sudah di PT Citylink. Untuk pendidikannya, Bapak Ibnu ini S2-nya di IPMI International Business School, kemudian S3-nya pendidikan doktoralnya di psikologi pada belum S3 Mas. Universitas Indonesia, betul ya Pak ya? Betul Pak. Ya, oke. Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada Bapak Ibnu untuk memaparkan. Silakan Bapak Ibnu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawan, apakah suara saya cukup jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, Terdengar Bapak. sudah jelas Pak. Lebih jelas ya? Paling jelas kan tadi? Jadi saya senang sekali diundang untuk berbicara dan sharing, berbagi untuk kawan-kawan semuanya pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir-akhir ini memang di semua korporasi, di perusahaan, apakah itu swasta, multinasional maupun BUMN, pemerintahan, kita fokus pada mental health and well-being. Memang itu menjadi sudah demikian membahana. Karena survei dari manapun membuktikan bahwa mental health is kunci ya bagi produktivitas di setiap organisasi. Gitu. Saya boleh sharing sebentar, share screen. Ya, apakah sudah jelas terlihat? Masih proses, Jelas, Bapak. Bapak. Jelas, Bapak. Ya, udah. Sudah, Bapak. Belum? Halo, sudah, Mas Anto? Ya, sudah Pak, sudah terjelas Pak. Sudah jelas Ya, terlihat. baik. Jadi pagi ini kita akan sharing. Jadi sesi ini sebenarnya akan juga interaktif, ada beberapa seperti exercise, mudah-mudahan cukup waktunya. Namun kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mendadak atau penting banget, bisa aja langsung karena ini supaya ya cukup fun dan interaktif gitu. Meskipun pada akhir daripada sesi ini kita akan ada tanya jawab dan mungkin juga sharing dari kawan-kawan semua. So pagi ini kita bicara mengenai kesehatan mental. Menurut Noam Spencer PhD bahwa pada mental health atau kesehatan mental itu sebenarnya bukan suatu tujuan, tapi suatu proses justru. Jadi proses yang terus-menerus, dan itulah yang penting bahwa dalam kehidupan kita yang tadi disampaikan oleh Kak Seta juga bahwa it's everyday things ya, bahwa kesehatan mental itu harus terus dijaga. Jadi bukan kita ingin bertujuan untuk kesehatan mental pada akhirnya, tapi terus setiap kali. Karena itu merupakan suatu proses. Nah, kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan di tempat kerja akhir-akhir ini menjadi suatu agen fokus, sesuatu yang sangat penting. Dan oleh sebab itu pagi ini insya Allah kita bicara mengenai bagaimana kita memahami itu dan dengan cara meningkatkannya. Pagi ini diharapkan sharing saya bukan hanya untuk kita sendiri tentu saja, tapi bagaimana kawan-kawan di tempat kerja nantinya bisa menularkan atau mengemulate gitu ya, dan melakukan sehingga untuk lingkungan kerjanya juga akan semuanya akan terjadi ini kesehatan mental ini yang pada dasarnya akan meningkatkan produktivitas. Jadi trennya begini kawan-kawan semuanya. Jadi trennya adalah bahwa perusahaan-perusahaan itu sekarang fokus untuk mendukung karyawan atau timnya untuk diberikan bagaimana caranya memberikan program-program yang untuk meningkatkan kesehatan mental. Karena permintaannya cukup banyak dari yang terjadi di sehari-hari di tempat kerja. Kemudian kebijakan kerja fleksibel misalnya atau hybrid yang sekarang itu dikenal, itu memang apakah bermanfaat bagi kesehatan mental? Ternyata sangat bermanfaat dan akan menjadi andalan di kemudian hari. So, kita bicara mengenai trennya ya, yang terjadi di kemudian hari. Memang masih banyak kontroversial mengenai hybrid atau work from office, work from home, atau work from anywhere. Tapi itu memang fleksibilitas itu tempat dan waktu kerja itu akan menjadi isu penting di kemudian hari, apalagi setelah COVID. Kemudian lebih memperhatikan kebutuhan kesehatan mental anak dan keluarga. Jadi sekarang begini kawan-kawan, ini menarik sekali bahwa setiap perusahaan itu tidak hanya berkutat untuk karyawannya saja, tapi keluarga daripada karyawannya itu juga
penting untuk dimonitor atau kalau bisa dibantu tentu saja, karena itu berpengaruh terhadap bagaimana karyawannya perusahaan itu akan berprestasi atau kerja di tempat kerja. Kemudian fokus yang lebih besar pada destigmatisasi. Jadi kondisi kesehatan kan di Indonesia mungkin masih tidak seperti di negara-negara maju, di mana kalau itu sudah umum kalau seseorang itu ada sedikit masalah, kemudian ingin bertemu dengan konselor gitu, itu udah umum sekali. Setiap orang boleh dikatakan atau bisa saja bertemu dengan konselor gitu, tanpa disangka bahwa dia mempunyai masalah-masalah kesehatan mental gitu ya. Jadi ini yang masih terus berlangsung ya. Masih banyak di Indonesia, di negara kita, bahwa kalau kita ingin bertemu dengan konselor itu, wah, kamu pasti ada sakit mental ya, atau ada gangguan gitu ya. Padahal tidak harus seperti itu. Nah, lebih banyak literasi dan pendidikan kesehatan mental makin banyak sekarang dibaca dari manapun. Zaman sekarang saya kira sebetulnya kalau kita bicara mengenai teori kesehatan mental, we can get it from anywhere ya. Jadi dari manapun banyak sekali. Dari sosial media, dari ChatGPT, dari Google, dan seterusnya. Tapi yang penting dalam pagi ini adalah mungkin kita akan bicara mengenai how to ya, beberapa gitu. Bagaimana caranya. Dan pergeseran menuju pembangunan struktur tempat kerja yang mencegah kelelahan. Jadi makin banyak masalah-masalah di tempat kerja mengenai fatigue atau burnout gitu. Nah, ini semua juga bagian daripada bagaimana kita improve ya, atau keadaan seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai kesehatan mental atau mental health and well-being atau kesejahteraan, itu yang umum adalah kita bisa bagi dari beberapa facet gitu. Jadi ada kesejahteraan materi, jadi material well-being, ada social well-being, ada security ya, dan juga ada beberapa hal yang menyangkut ya physical, mental, moral, atau social tadi well-being gitu. Jadi ada beberapa well-being itu tidak hanya fisik maupun mental saja, tapi ada berbagai juga area-area yang kita harus ketahui. Kita bahas sedikit ya kawan-kawan satu persatu. Jadi kalau kita bicara mengenai kesejahteraan materi itu, kita bicara mengenai seseorang yang mungkin dia punya mata pencarian tetap sehingga punya penghasilan yang stabil. Yang kedua, ya memiliki pendapatan tunai yang stabil ya kan, cukup gitu. Kemudian ada akses terhadap ruang atau lahan, dalam hal ini yang dimaksud adalah space di mana kita bisa lebih belajar, pengetahuan menjadi luas, kreativitas dan inovasi gitu. Dan tentu saja memiliki rumah permanen, aman dan luas. Ya, ini relatif sekali, tapi maksudnya adalah contoh-contoh kesejahteraan kalau kita bicara mengenai materi. Nah, kita bicara mengenai kesejahteraan sosial. Jadi kesejahteraan sosial memang kebanyakan kita bicara mengenai kehidupan keluarga, komunitas gitu, bahwa kita punya keluarga, anak, mungkin istri atau suami, merawat anak-anak, dan ada keharmonisasian atau harmonis ya dalam keluarga gitu. Dan antara keluarga dengan masyarakat di sekitarnya, akses ke layanan atau services, adanya harga diri, lingkungan yang bersih, kita hidup di lingkungan yang bebas dan bersih gitu, dan bebas dari hal-hal yang tidak baik, misalnya seperti alkohol atau mungkin narkoba dan sebagainya. That's kesejahteraan sosial. Nah, kalau keamanan saya kira jelas bahwa kita di Indonesia saya kira cukup beruntung bahwa tidak ada hal-hal yang menyangkut misalnya negara sudah bertahun-tahun tidak dalam keadaan perang gitu ya. Karena keamanan terjaga secara fisik, gitu. Damai, suasana damai, bebas gitu. Rumah yang aman mungkin yang menjamin privacy dan anggota masyarakat yang baik lah kita yang berkumpul, yang guyup dan seterusnya. Itu that's keamanan. Nah, kesejahteraan kita bicara mengenai rohani, jasmani, rohani dan moral spiritual, ini semuanya juga penting sekali. Contohnya aja beberapa contoh, hidup tanpa penyakit dan penderitaan misalnya, kita semua alhamdulillah mudah-mudahan seperti itu.
kemudian ada ya tadi keberanian, ada usaha inisiatif sendiri, pengeluaran pembelanjaan yang hati-hati ya. Jadi financial acumen gitu ya, memiliki kebahagiaan mental, hidup secara religius penting banget gitu. Dan juga beberapa hal lain yang menyangkut mental dan spiritual gitu kawan-kawan. Misalnya mempunyai perasaan yang baik terhadap orang lain, perilaku moral anggota masyarakatnya juga baik gitu, di mana kita berada. Nah, saya memperkenalkan dalam konteks ini nanti actual dashboardnya bisa saya kirimkan ke panitia dan untuk mungkin berguna. Jadi gini kawan-kawan, saya bulan Juli yang lalu itu beruntung mendapat hadir di suatu kongres di Kanada. Kongresnya adalah Positive Psychology and Wellbeing. Menarik sekali, saya senang sekali bisa hadir di situ, di mana ada 1.500 peserta yang kebanyakan psikolog, tapi enggak hanya psikolog, banyak guru, banyak pendidik dan seterusnya. Nah, di situ introduce atau konsep namanya happiness dashboard. Nah, ini dalam rangka well-being atau kesejahteraan, di dalamnya ada happiness, itu penting banget. Nah, kalau kita happy di tempat kerja, most probably kita akan lebih produktif gitu kawan. Sebentar. Jadi dashboard ini sebetulnya nanti bisa berupa Excel aja atau di-develop aplikasi sendiri gitu. Tapi yang penting ada dua hal yang saya ingin sampaikan kawan-kawan. Jadi kita bicara mengenai happiness dalam artian dua kunci ya. Jadi adalah pertama dari yang namanya kesejahteraan dan hedonis atau jadi happiness dalam kaitannya dengan well-being hedonis maupun eudaimonic. Ini agak susah. Tapi maksudnya adalah bahwa kalau kesejahteraan hedonis itu berhubungan dengan kehidupan yang menyenangkan, bahagia. Dan ini diukur dengan indikator-indikator yang sifatnya kognitif dan emosional. Emotionally happy, saya dalam keadaan yang senang, yang bahagia, dan seterusnya. Kalau kesejahteraan eudaimonik, sebenarnya persepsi subjektif seseorang terhadap kehidupan kita pada umumnya seperti apa gitu. Ya, plus dan minusnya, tapi pada umumnya bagaimana? Apakah persepsi kita terhadap atau subjektif kita bahwa pilihan kita bahwa kita itu happy lah basically gitu. Ini menarik sekali survei di Indonesia beberapa 2 tahun yang lalu bahwa ada survei dari global survey yang cek happiness rate dari setiap negara di dunia. Kawan-kawan tahu bahwa ternyata Indonesia itu happiness rate-nya itu tinggi loh. Sedangkan negara-negara yang maju banget seperti Singapura atau mungkin negara-negara di Amerika, di Eropa itu justru mereka kurang tinggi happiness-nya. Ternyata diselidiki bahwa happiness itu kan pribadi atau subjektif ukurannya. Nah, kemudian mungkin saja bahwa kita orang Indonesia cenderung istilahnya tingkat kepuasannya itu mungkin nggak terlalu tinggi misalnya. Atau juga salah satunya adalah bersyukur gitu. Selalu bersyukur jadi happy aja gitu. Itu menarik sekali bisa dilihat di sosial media atau di chat atau di Google ya saya kira. Nah, kembali ke dashboard yang saya ingin usulkan atau share kepada teman-teman sekarang ya semuanya yang nanti bisa dibuat sendiri. Itu adalah 7 indicators atau 7 indikasi ini. Jadi level of energy, the ladder of life. Jadi kalau tangga kehidupan itu seperti apa. Kemudian tentu saja kepuasan. Kemudian keadaan emosi atau emotion reservoir kita itu bagaimana. Kemudian stress counter, berapa stres kita diukur. Kemudian time balance antara sesuatu yang harus kita lakukan dengan misalnya hal-hal yang me time dan tadi eudaimonic well-being pada dasarnya. Kita bahas satu persatu sedikit, kemudian nanti karena terbatasnya waktu akan saya bagikan ini nanti ke panitia Excel-nya dan ini menjadi seperti self assessment setiap hari kawan-kawan gitu.
how happy. Nah, nomor satu adalah level of energy. Energi. Jadi energi kita ini mendasar, kawan-kawan. Saya pernah bekerja di General Electric untuk 11 tahun. Di situ dulu mendiang Jack Welch, CEO-nya itu selalu bilang kepada semua eksekutif bahwa if you want to be successful to work in GE and become a successful leaders, itu you have to have the 4 E's, dia bilang, 4E. Nah, nomor satunya adalah energi. Nah, penting sekali bahwa kita itu punya energi dasar. Karena dengan demikian maka kita akan mempunyai modal yang besar setiap hari kita pergi ke kantor bekerja with high energy gitu, kawan-kawan. Bayangkan kalau tiap pagi datang ke kantor sudah lemes-lemesan gitu ya, saya kira tidak akan produktif. Oke, kita akan bahas nanti mengenai the 4 E's nanti kalau ada waktu atau mungkin dalam tanya jawab. Tapi yang saya akan teruskan di sini dulu bahwa level energi adalah kita harus ukur setiap kali kita reflection gitu ya, kita assess ourselves gitu. Yang kedua adalah the ladder of life. Jadi dengan semua dipertimbangkan, maka posisi Anda saat ini seperti apa dalam kehidupan? Apakah Anda dalam kehidupan, misalnya tangga gitu, tangga kehidupan yang paling bawah adalah worst possible life, kehidupan yang buruk atau yang menyedihkan dan seterusnya, sampai kepada yang paling top, best possible life. Jadi tangga di atas, paling atas, di mana Anda dalam keadaan tadi, eudaimonik mungkin, atau kehidupan yang terbaik bagi Anda. Nah, kawan-kawan tahu ini nanti mungkin muncul dalam pertanyaan, it's okay, misalnya bahwa ini kan bisa berganti-ganti atau berubah-ubah ya, tergantung pada apa yang dialami. Ya, betul sekali. Mungkin oleh sebab itu perlu kayak di-assess gitu. Ya, mungkin nggak tiap hari ya, kawan-kawan. Mungkin seminggu sekali, bagaimana weekend atau minggu ini, dan seterusnya. Itu bagus. Ya. Kemudian kita bicara mengenai nomor 3 adalah domain satisfaction. Secara umum, how satisfied are you? Gitu. Nah, nanti ini bisa dibaca lengkap, tapi pada dasarnya kepuasan pada saat ini atau mungkin dalam kehidupan sekarang itu bagaimana? Apakah rendah, apakah itu tinggi? Dan ini semua nanti di Excel bisa diisi, kemudian ada skala yang menunjukkan itu. Gitu. Nah, mungkin tergantung juga pada ekspektasi seseorang ya, saya kira. Seperti tadi survei tentang masyarakat di Indonesia itu dalam happiness. Nah, ini penting banget, emotion reservoir. Bagaimana Anda rate your emotions? Kemarin di institusi yang lain saya memberikan paparan webinar mengenai emotional intelligence misalnya. Penting banget. Jadi akhir-akhirnya juga sangat penting karena itu mempengaruhi kehidupan berkarir seseorang atau di tempat kerja. Nah, ini harus kita lihat our emotion, kita harus menyadarinya dan posisinya bagaimana. Apakah we are at 60% emotion positif dan negatif emotion juga masih ada, tentu saja nggak pernah seseorang bisa 100% emotion positif tentu saja ya dalam kehidupan. So, tapi ini penting banget untuk diketahui dan disadari. Kawan-kawan pernah dengar mengenai istilah kebersadaran ya, kebersadaran. Itu juga penting bahwa kita selalu setiap saat sadar akan keadaan emosi kita. Berikutnya adalah nomor 5, stress counter. How stressful are you at this point? Gitu. Kawan-kawan saya kira sudah sangat mengetahui bahwa stres itu bukan untuk dihindari 100%, karena stres itu juga penting. Karena stres itu juga membuat seseorang menjadi motivated gitu ya. Jadi, tapi seberapa besar gitu? Ada cool zone yang stresnya cukup agak sedikit, ada yang red zone yang sangat stressful yang sampai kemudian menjadi emotionally tidak stable atau mentally dan seterusnya. So itu akan nanti kesehatan mental kalau kita selalu sering di red zone stress, kita akan nanti distress atau terjadi fatigue tadi itu atau burnout, kelelahan kalau kita di tempat kerja selalu dalam posisi red zone. Nomor 6, time balance. Ini menarik sekali kawan-kawan. Maksudnya begini kawan-kawan, bahwa kita setiap hari, apalagi kita sebagai kepala keluarga atau mungkin kedua-duanya dari suami istri bekerja misalnya, ada dua-duanya. Jadi ada elemen di mana kita must do time.
must do time itu apa? Ya kita misalnya bekerja, kita harus bekerja karena kita perlu untuk earning money juga gitu kan, atau untuk karir kita. Jadi sesuatu yang must do. Nah, di lain pihak kalau weekend kita bisa mungkin punya waktu luang, kita bahkan bisa punya waktu me time untuk menyendiri dan kontemplasi gitu. Nah, ini perbandingannya bagaimana kawan-kawan? Kalau orang-orang dalam bekerja misalnya punya atasan yang mungkin demanding gitu ya, must do time-nya itu mungkin tersita banyak di situ ya misalnya. Dalam kehidupan ini ternyata saya 80% adalah karena saya harus melakukan sesuatu. Yang free time atau yang saya bisa melakukan apa yang saya mau hanya misalnya 20% misalnya gitu. Nah ini balance bukan berarti 50-50 kawan-kawan ya. Kecuali kalau kita orang kaya raya gitu mungkin aja ya. Di time-nya seenaknya aja boleh lama ya. Tapi kalau orang-orang pada umumnya kita bekerja, berkarir gitu, saya kira memang selalu lebih tinggi must do time. Nah, di Dominic tadi kita bicara mengenai proses yang berkembang, pertumbuhan pribadi baik gitu ya. Aktualisasi diri bisa terlaksana, keadaannya gembira bukannya sedih gitu ya. Ini juga salah satu yang terakhir. So, itu nanti akan ini dalam satu Excel, nanti akan saya kirimkan ke panitia dan mungkin baiknya setiap orang punya gitu dari peserta ini dan kemudian mengisi gitu misalnya setiap seminggu sekali mungkin. Every weekend kita mengisi ini untuk week sebelumnya. Oke, karena waktu terbatas saya cepat kembali kemudian ke memahami masalah kesehatan mental. Jadi kawan-kawan saya kira penting banget bahwa kita tahu mengenai kesehatan mental ini. Seperti saya sampaikan tadi pentingnya baik bagi perusahaan maupun individual sendiri gitu, jadi perusahaan. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin dicatat dulu, nanti dengan moderator bisa ya. Kemudian kita bicara mengenai lebih lanjut mengenai beberapa hal yang mungkin kawan-kawan harus ketahui masalah kesehatan mental di tempat kerja misalnya. Jadi biasanya yang masalahnya adalah kita bicara mengenai adanya depresi kalau misalnya terlalu banyak kesedihan gitu ya atau stres gitu ya. Kemudian kita bicara mengenai cemas gitu, anxiety. Ada yang stres yang terkait pekerjaan atau work related stress. Kalau serius banget jadi gangguan psikotik, mudah-mudahan tidak. Dan secara fisik akhir-akhirnya juga banyak orang yang kemudian karena mental health-nya kurang tidak baik, tidak baik-baik saja, maka ada juga kemudian penyakit-penyakit lain, penyakit comorbidity. Itu adalah yang terjadi biasanya di tempat kerja. Saya menjadi advisor di CityLink. Kita baru saja launch suatu program counseling atau employee assistance program. Nah, peran saya menjadi advisor tapi juga menjadi counselor gitu. Kalau ada seseorang yang ingin menceritakan sesuatu ke saya, ya bukan dijamin akan ada penyelesaian, tapi ya itu tadi tempat untuk bercerita gitu saya. Karena saya senang sekali menjadi counselor dan kita bisa membantu karyawan yang sedang mengalami ini beberapa hal. Itu kawan-kawan kemudian kita terus jadi karena pentingnya kenapa mental health is so important because masalah kesehatan mental bagi organisasi impact-nya besar tadi disampaikan karena itu mempengaruhi peningkatan ketidakhadiran, produktivitas bisa menurun dan peningkatan biaya karena kemudian banyak karyawan-karyawan mungkin calling sick atau istilahnya izin karena sakit dan seterusnya. Itu sangat berpengaruh dan ini besar sekali. Oleh sebab itu mental health adalah penting dan itu merupakan suatu pencegahan ya gitu. Jadi contohnya cepat saja dampak masalah kesehatan mental ini bagi organisasi banyak sekali, kinerja jadi buruk, ada kekurangan staf nantinya karena banyak yang sakit, semangat kerja. Nah ini penting banget nih kawan-kawan karena semangat kerja menurun. Nah ini penting karena banyak
perusahaan-perusahaan yang karyawannya itu ternyata ya hanya masuk kerja begitu aja karena harus gitu, tapi sebenarnya tidak memberikan yang terbaik, tidak memberikan the best of him atau of her gitu. Manajemen waktu juga jadi kacau, keluhan dan banyak keluhan, mungkin bahkan kalau di perusahaan-perusahaan yang bagus itu bisa saja kalau orang cenderung juga istilahnya sudah asertif ya, mau mengungkapkan diri dan apa yang terjadi, dan kadang-kadang juga mereka ingin bertemu dengan itu yang bisa seseorang bisa membantu. Dan ada layanan kesehatan dan seterusnya. Jadi a lot of things pengaruhnya gitu, kenapa kemudian itu penting. Oke, ini kita lampuin sedikit. Oh, ada Mbak Ratni mau bisa? Ya, silakan Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setelah mendengarkan materi ini sangat menarik sekali. Oh ya, ada materi yang paling menarik buat saya terkait stres di tempat kerja. Ya. Mas Stres Anto, oke ya Mas Anto ya. Kita stres di tempat kerja itu penyebabnya ada beberapa macam. Ya. Misalnya antara lain beban kerja yang sulit dan berlebihan, Ya. waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai, pengetahuan kemampuan karyawan yang kurang memadai, kurang jelasnya penerapan peraturan dalam pekerjaan, kurang dukungan dari rekan sejawat maupun pimpinan maupun atasan. Ya. Nah, jadi yang sangat menarik sekali, saya juga sebagai pegawai ya, terkadang di tempat kerja itu kita sudah berbuat yang terbaik menurut kita. Namun kadangkala pekerjaan kita itu tidak direspon, tidak dianggap dan sebagainya, sehingga disitulah tempatnya kita bekerja itu mengalami stres. Ya. Dan ini saya yakin sangat berpengaruh dengan kinerja kita. Betul. Ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana penanganan stres yang efektif di tempat kerja? Terima kasih. Terima kasih Mbak Retni, bagus sekali. Jadi ini adalah pertanyaan yang bagus banget, karena semua pagi ini kita harapkan kita akan nanti menemukan bersama hal-hal yang menjadi boleh dikatakan tugas kita bersama. Jadi gini Pak, kita tidak juga harus semuanya kita tempatkan pada perusahaan kita atau manajemen, tapi ada it takes two to tango istilahnya. Jadi ada beberapa hal yang kita sebagai individu juga harus mempunyai ya usaha atau ketetapan gitu ya. Nah ini penting sekali. Kalau dalam keadaan seperti stres seperti itu, maka akan kemudian diperlukan itu tadi yang saya sebut sebagai employee assistance program, mungkin kita harus lakukan gitu ya. Dan program-program lain yang sifatnya preventif sebetulnya sebelum terjadinya stres. Misalnya tadi bagaimana seorang manajer itu memberikan target atau KPI kepada anak buahnya, bagaimana mereka developing their people, itu penting banget gitu. Itu semuanya untuk mencegah. Nanti akan kita bahas lebih spesifik lagi ya Mbak Retni ya. Silakan Mas Kasyadi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Effendi ya. Ya, tadi diterangkan bahwasanya ada kesejahteraan ada 3 jenis. Yang saya tanyakan ini Bapak. Tadi ada kesejahteraan materi, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan jasmani atau mungkin rohani. Dari ketiga-tiganya itu apakah ada hierarki? Apakah ada yang diutamakan? Katakan misalnya satu, kesejahteraan sosial itu lebih penting dibanding materi, karena kalau sosialnya bagus, materi apapun kita terima berarti kita sudah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi diterangkan disinggung sedikit tentang well-being. Alhamdulillah saya sebagai guru, cuma saya sendiri belum bisa bagaimana caranya memberikan well-being pada semua rekan guru, bahkan semua katakanlah siswa yang ada di sekolah. Bagaimana trik dan untuk tekniknya agar well-being terjadi di tempat kerja kami. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus banget Mas Kasyadi.
kalau ada hadiah itu ini dapat ini pertanyaannya sudah dapat hadiah. Jadi gini, kita semua kawan-kawan ingat lagu Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya, ya. Oke, nah dari dulu, dari sejak zaman dulu para dokter maupun para psikolog itu selalu diskusi dan terlibat debate ya mengenai which is more important ya. Tapi jawabnya nggak ada salah satu yang penting. Jadi gini, karena dua-duanya saling mempengaruhi. Artinya gini, seseorang yang sakit-sakitan terus bound to happen bahwa dia tidak happy dan dengan mental dan emosionalnya akan terganggu sih pengaruhnya gitu. Nah, on the other hand, orang sehat tapi aneh misalnya atau misalnya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus gitu secara pemikiran maupun secara emosi gitu, it bounds to happen bahwa dia akan merusak fisiknya sendiri misalnya gitu. Jadi Mas Kasyadi bagus banget pertanyaannya dalam artian kita nggak bisa memilih. Tapi yang penting adalah bahwa menurut banyak pihak yang banyak setuju adalah well-being atau kesejahteraan itu memang kalau bisa diringkes itu hanya 4 katanya. Jadi physical well-being, mental well-being, emotional well-being, dan financial well-being, Mas Kasyadi. Ini yang penting. Jadi gini, bagaimanapun saya nggak percaya kalau ada orang nggak punya duit itu bahagia, itu nggak bisa. Ya, kalau yang penting itu harus cukup gitu kan, cukup atau pas duitnya ya. Pengen beli apa dapat gitu ya. Pengen jalan-jalan ke Eropa oke. Itu pas-pasan hidupnya. Nah, oke. Nah, sekali lagi jadi seriously it's all related. 4 aspek itu harus istilahnya memenuhi suatu threshold tertentu ambang gitu sehingga orang itu akan dinyatakan well-being gitu. Nah, yang kedua mengenai guru well-being. Nanti kita bahas spesifikly aja kalau saya sudah selesai dengan ini, Mas ya. Karena cara-cara kita membentuk suatu well-being di tempat kerja maupun di lingkungan keluarga itu jelas nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Mas Kasyadi sebentar gitu dulu ya. Pak Anto kita lanjutkan dulu ya Mas Anto ya. Ya, silakan Bapak. Supaya nanti kita keseluruhannya dapat gitu. Tapi bagus sekali dia. Saya suka sekali bahwa dialognya berjalan. Oke, konkretnya adalah World Health Organization atau WHO itu sudah mencanangkan sudah lama bahwa mental health policy dan program itu sudah pasti akan beneficial atau bagi kesehatan karyawan. Itu tadi, kesehatan dan well-being. Sehingga akan increase produktivitas. Jadi dihimbau di setiap perusahaan itu bahwa ini benar-benar harus menjadi suatu policy dan program, kawan-kawan. Bukan hanya diomongin saja, tapi menjadi policy dan program tentang well-being dari karyawan itu atau di organisasi itu. Nah, langsung kuis ya kawan-kawan ya daripada saya bicara terus ini penting banget ini kawan-kawan. Jadi menarik sekali. Apakah organisasi ini tadi pertanyaannya Mbak Retni juga penting sekali nih. Jadi gini, kawan-kawan ini kan kita di antara kita sendiri ya. Jadi gini, di tempat kerja kawan-kawan itu keadaannya bagaimana? Apakah organisasi Anda cukup siap untuk meningkatkan kesehatan mental positif di tempat kerja? Oke, kawan-kawan punya, Mas Tanto semuanya punya gadget? Bisa nggak tolong kita main exercise ini cepat ya, 10 menit aja. Oke, mohon di-scan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada gadgetnya sebagaimana yang disampaikan Pak Ibu. Kita scan ya, atau ada alamatnya di bawahnya Pak ya. Tech.quiz. Ya, itu ada HTTPS-nya kalau scan-nya. Tapi biasanya saya udah cek, bisa kok. Hopefully bisa lah ya. Terus langsung dijawab ya kawan-kawan ya. Oke. Ya, ayo. Dengan cepat aja apa adanya dijawab. Nah,
Ada 12 pertanyaan ya Pak ya di sini Pak. Ya, Ya. oke. Langsung aja diingat-ingat, maksudnya jangan di-delete dulu akhirnya berapa gitu ya. Semuanya udah mendapatkan ini kan? Oke, ada yang sudah selesai. Berapa angkanya tolong diingat-ingat atau jangan dihapus dulu. Oke. Kita lanjut ya Mas Anto ya, karena waktu terbatas ya. Ya, silakan Pak. Jadi kawan-kawan, saya kira kawan-kawan semua sudah ada di situ di screen-nya angka ya, dari 12 itu dapat berapa gitu. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit supaya kita yang penting pengertiannya. Kalau kawan-kawan punya angka adalah setujunya 1-3 kali, berarti kesejahteraan mental jelas dihargai di organisasi Anda. Wah, berarti bagus sekali organisasi. Seperti kawan-kawan ketahui, kan pertanyaannya itu sifatnya negatif ya. Jadi kalau itu pertanyaannya itu iya sesuatu yang tidak bagus gitu, apakah itu terjadi atau enggak, atau Anda agree atau tidak. Kalau Anda agree terus ya berarti ya nggak jelek, dan dengan demikian maka bagus sekali ini membuahkan hasil. Makin banyak setujunya berarti keadaan-keadaan negatif tadi terjadi di perusahaan itu. Jadi itu kalau 4-8 kali setuju berarti ya ada beberapa tanda-tanda yang bisa menjadikan stres pegawainya gitu. Tapi yang paling parah adalah kalau yang setujunya 9-12 kali. Organisasi ini tampaknya gagal melindungi karyawannya dari sumber utama stres. Itu tadi yang ditanyakan juga oleh Mbak Retni tadi. Jadi banyak hal yang misalnya manajemen itu kurang bisa memanage anak buahnya, kurang develop mereka, terlalu memberikan kerjaan-kerjaan yang mungkin tidak disertai knowledge atau pengetahuan atau caranya, dan mungkin itu. Jadi kok kurang. Betul banget Pak. Sebenarnya pekerjaan itu seberat apapun atau sebanyak apapun itu kalau menurut saya tidak membuat saya terlalu stres, tapi kalau adanya tekanan-tekanan itulah yang membuat karyawan itu semakin stres. Ya, betul sekali. Jadi manajemen harus suportif, karena memang dari survei jelas bahwa orang keluar dari perusahaan itu biasanya karena manajernya, bukan karena kekurangan gajinya atau gitu. Tapi utamanya adalah relationship antara manajer dengan anak buahnya, itu penting banget. Waktu saya bekerja di Standard Chartered Bank itu benar-benar ada survei yang menunjukkan itu, bahwa people leaving the company itu karena hubungannya dengan manajernya ternyata kurang suportif misalnya. Oke, saya lanjutkan ya kawan-kawan ya. Penting sekali ini untuk nanti di contemplate gitu ya, bahwa perusahaan kita seperti apa atau institusi kita, kemudian apa yang harus dilakukan nanti kita akan bahas bersama. Nah, jadi konkretnya adalah bahwa kita bicara mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya organisasi untuk menciptakan pekerjaan sehat mental. Nah, ini kawan-kawan jawabnya yang tadi itu banyak pertanyaan. So, yang penting adalah adanya keseimbangan tadi. Keseimbangan antara ya misalnya tugas yang diberikan dengan kemudian knowledge and skill yang diberikan itu harus seimbang ya kan. Kita bisa melakukan sesuatu kalau kita memang waktu itu diajarin ya untuk melakukan itu gitu, misalnya ada development-nya. Kemudian di organisasi yang kesopanan dan rasa hormat itu dijunjung tinggi. Nah, pada waktu saya bekerja di IBM kawan-kawan many years ago,
mereka punya value number one atau nilai-nilai yang nomor satu adalah respect for the individuals. Nah ini Pak, itu bagus sekali. Jadi posisi apapun kita, kepada siapapun itu harus ada respect. Kepemimpinan dan harapan yang jelas tadi, kepemimpinan, keterlekatan, engagement, sekali lagi bahasa Indonesia adalah keterlekatan. Engagement artinya ya keterlekatan antara seseorang karyawan dengan perusahaannya, gitu, dengan manajemennya, gitu ya. Pertumbuhan dan pengembangan, keterlibatan dan pengaruh, gitu ya. Budaya organisasinya juga harus bagus. Ada perlindungan keamanan secara fisik, kompetensinya diberikan, perlindungan psikologis juga. Nah, ini semuanya pengakuan dan penghargaan ini penting banget. Jadi manajer atau perusahaan itu harus memberikan recognition atau pengakuan dan penghargaan atau reward itu juga. Sesekali kalau seseorang memang melakukan hal yang ya bagus gitu ya istilahnya, diakui atau diberikan penghargaan. Dan manajemen tadi ini beban kerja itu harus di-manage gitu. Jadi misalnya gini, yang terjadi adalah orang yang performance-nya bagus banget cenderung dikasih banyak kerjaan misalnya, itu nggak benar gitu. Sedangkan orang yang kurang bagus cenderung nggak dikasih kerjaan, padahal harusnya kan dididik atau di-develop sehingga kemudian bisa menjadikan kerjaannya balance sesuai dengan tentu saja dengan posisinya. Dan itu penting ya kawan-kawannya, ini list ini adalah beberapa hal itu. Kemudian tadi, jadi dukungan dan partisipasi dari top management itu penting banget. Kalau kita suatu perusahaan ingin benar-benar berniat untuk mengedepankan well-being, maka dia harus top manajemennya harus berketentuan tadi, memberikan policy gitu ya, policies and procedures and programnya harus mencerminkan itu dari CEO-nya sendiri. Kemudian ini kita lanjutkan karena waktu terbatas. Jadi pada dasarnya communication harus bagus, para manajer dengan anak buahnya tadi saya sebutkan. Nah, strategi untuk mendorong juga kita bicara mengenai bagaimana sih kita mau strategi yang kita gunakan untuk mendorong kesehatan mental yang positif di tempat kerja. Jadi nomor satu, mendorong partisipasi aktif karyawan dan pengambilan keputusan. Tadi penting sekali kawan-kawan bahwa karyawan itu diberikan peluang atau untuk berpartisipasi, untuk menyampaikan idenya, itu penting banget. Kedua, jelas kita definisikan tugas seseorang itu apa. Nah ini tentu saja pentingnya performance plan, KPI atau OKR dan seterusnya. Kemudian mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja tadi, mendorong perilaku hormat tidak merendahkan, mengelola beban kerja dengan baik ya, managing the time management maupun work management gitu. Dan adanya pembelajaran yang berkelanjutan, ini penting banget kawan-kawan. Apalagi generasi-generasi muda juga itu menginginkan sekali adanya career progression, oleh sebab itu perlu juga development itu harus berjalan terus sehingga dia lebih baik, lebih tahu mengenai dan lebih terampil gitu. Nah, ini ada beberapa contoh program kesehatan dan kesejahteraan di tempat kerja, kawan-kawan, termasuk pada waktu di beberapa perusahaan yang bagus-bagus. Jadi pertama, secara fisik tadi ya, kawan-kawan, Mas dapat tadi yang menanyakan, jadi penting sekali, Mas Kasyadi. Jadi mendukung hidup sehat dulu pertama. Caranya makan sehat, hidupnya harus aktif, mendukung gerakan tidak merokok, konkret, maaf yang merokok ya. Organisasi kerja dan stres harus dimanage dengan baik. Kemudian tadi work-life balance. Pada work-life balance ini menurut saya agak sedikit salah kaprah ya. Menurut saya maksudnya adalah professional life dan family life atau personal life itu harus balance. Maksudnya gitu ya. Karena work itu juga life sebetulnya menurut saya. Nah, oleh sebab itu manajemen waktu penting. Keseimbangan tadi antara pekerjaan dan kehidupan di luar kerja atau di keluarga. Dan yang lebih penting juga adalah environment ini bisa dipengaruhi oleh, maksudnya perusahaan bisa melakukan hal ini. Make sure bahwa environment-nya positif. Misalnya beberapa hal caranya merekrut. Nah ini yang paling bawah kan kawan-kawan, ketersediaan konseling bila diperlukan.
Ini yang kita lakukan di Citylink. Dan saya sekarang menjadi salah satu-satunya dulu sementara ya, counselor itu. Oke. Kemudian beberapa contoh program kesehatan tadi juga masih banyak hal gitu. Sesi komunikasi, harus ada communication di mana CEO atau atasan tuh bisa memberikan informasi yang jelas gitu, dan sehingga itu mengakui bahwa setiap karyawan itu penting gitu. Kemudian fleksibilitas jam kerja. Nah, ini penting, kedua dari bawah yang sekarang ini lagi banyak. Acara-acara olahraga, dan tadi EAP, Employee Assistance Program. Dan kadang-kadang dilakukan tes pemeriksaan kesehatan. Waktu itu di perusahaan yang saya advise juga, pada waktu 17 Agustusan misalnya, itu ada free tes pemeriksaan kesehatan, ya kan, dan secara periodik gitu. Mungkin setahun 2 kali dan seterusnya. Itu bagus banget. Itu untuk menghindari juga tadi, atau untuk ya supaya secara fisik pun sehat. Nah, beberapa saya kira ini kawan-kawan sudah tahu juga, apalagi kalau seorang manajer, bahwa bagaimanapun ada data yang bisa digunakan untuk memantau hasil program tadi itu misalnya. Apakah tingkat ketidakhadirannya menurun? Apakah biaya ketidakhadiran, misalnya biaya medical itu menurun? Tingkat turnover-nya juga menurun. Nah, dia orang maksudnya keluar dari perusahaan. Biaya asuransi jangan kelompok, dan seterusnya, semuanya menunjukkan bahwa perbaikan, orang misalnya jarang sakit gitu kan. Kemudian ya persentase saran karyawan dilaksanakan, biaya untuk, ya kita bisa juga melihat berapa banyak orang yang kemudian memerlukan bantuan gitu semuanya. Saya masih punya berapa lama lagi Mbak Hana? Ya, izin Pak, kalau Ya, kita lihat di Mas London kan Manto. sampai dengan pukul 15 ya Pak ya. Oke, wah kalau saya harus cepat nih. Ayo. Nah, boleh nggak kita kalau gitu main satu lagi kuis, ini menarik sekali sih. Kita mau tahu, iya Mbak Hana, oke ya Mbak Hana, kita ini ya. Silakan Pak. Ayo, 20, Pak. saya mau kita gini, kalau seseorang ingin sehat, jasmani, rohani, mental, emosional, dan fisikal, itu memang harus berpikir positif kan, kawan-kawan pasti tahu itu ya. Nah, sekarang saya mau tahu nih kawan-kawan, ini game aja. Apakah, mari kita cek apakah tingkat berpikir positifnya kawan-kawan ya. Oke, kita main ya game ya. Nah, ini nanti kawan-kawan sendiri yang tahu. Oke, silakan mulai. 5 menit ya kawan-kawan, cepat ya. Karena waktunya terbatas.
Ya, beberapa peserta sudah Ya, ada yang selesai ya Pak ya. Ada yang ya oke, menyebutkan kita skor di mulai aja 49. karena nanti bisa Iya Pak. dilanjutkan lebih lanjut. Tapi yang penting adalah karena waktu terbatas. Jadi saya sampaikan begini kawan-kawan. Jadi setelah kawan-kawan ada nilai tertentu di situ, untuk ini kan untuk Anda sendiri. Jadi maka apakah kita sekarang ini berpikir positif atau tidak. Jadi kalau makin kecil angkanya, misalnya 40 di bawah 40, maka Anda cenderung pesimis orangnya. Nah, tapi yang paling top adalah Anda, kalau Anda angkanya lebih besar dari 55. Karena ini 1 sampai 5 ya, dan ada berapa? 12 pertanyaan ya Mas ya? Ada 13 ya Pak ya. 13 13 pertanyaan. ya, oke. Jadi maksimumnya 65 ya, oke. Nah, berbahagialah karena Anda adalah orang sangat mendukung diri sendiri dan siapapun yang berhubungan dengan Anda punya optimisme dalam kehidupan gitu. Dan dengan demikian baik secara mental maupun fisik gitu. Kalau misalnya kawan-kawan banyak yang antara 46 sampai 50 itu nggak apa-apa, ini bagus. Karena masih kadang-kadang berpikir positif, ada kalanya lebih sering berpikir positif lah ya. Dan masih ada usaha-usaha untuk meningkatkannya. Begitu ya Mas Anto ya. Jadi ini kawan-kawan nanti bisa ditekuni lagi, tapi mau mengingatkan begini bahwa positive thinking, being optimis itu penting banget ternyata. Itu sangat mempengaruhi well-being itu kita. Bukan hanya di tempat kerja kawan-kawan, tapi di semua aspek kehidupan. Nah, ini ada sedikit aja karena waktu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau kita mempunyai pemikiran negatif, caranya bagaimana? Nah, ini contoh kecil tapi penting ya kawan-kawan. Jadi apa yang kita katakan itu pun penting kawan-kawan. Apa yang kita katakan sehari-hari itu. Jadi contohnya misalnya membedakan pikiran positif dan negatif. Kalau kita misalnya ngomong saya tidak baik, saya merasa baik-baik saja. Tidak ada yang mengerti saya ya, mengeluh kan. Saya bisa mencapai apapun, jadi punya ketetapan. Saya rasa saya tidak bisa melanjutkan. Nah, itu hal yang pesimistik gitu kan. Harusnya adalah saya merasa bahagia hari ini, saya lebih beruntung dari kebanyakan orang. Masa depan saya tampak cerah gitu ya, mungkin enggak. Jadi hal seperti itu tuh mempengaruhi kawan. Jadi karena konkretnya ini yang terakhir adalah strategi untuk meningkatkan kepositifan dalam Anda. Jadi kenali kekuatan Anda ya tadi, kemudian tetapkan tujuan yang realistis, praktekkan perawatan diri. Nah ini penting banget kawan-kawan. Kita tuh harus juga merawat diri sendiri, baik fisik maupun mental gitu. Kadang-kadang kita harus menghadiahi diri sendiri misalnya gitu. Jangan terlalu menyepelekan atau tidak care terhadap keadaan kita secara fisik maupun mental. Gunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk terus belajar, ya, improve. Kelilingi orang ini dengan orang-orang yang positif. Ini penting banget nih kawan-kawan. Yang sportif juga. Ada pepatah yang menunjukkan bahwa kamu akan menjadi 5 orang yang terdekat denganmu ya, biasanya gitu. Kamu akan menjadi seperti 5 orang terdekat yang sering bergaul denganmu. Ini penting banget. Jadi kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif, yang sportif. Yang ketujuh, latihlah ya self-compassion, itu penting. Hadapi ketakutan head on. Nah ini penting banget juga kawan-kawan. Kalau dalam sesi saya emotional resilience ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi salah satu menghadapi ketakutan adalah face your fears head on gitu misalnya. Hadapi ketakutan itu langsung aja gitu. Oke, selalu harus belajar, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda. Saya pun umur segini setiap hari selalu belajar. Saya ngajar di beberapa institusi, tapi ada pepatah yang saya suka sekali. In teaching, you also learn. In learning, you also teach. Itu banget. Karena interaksi daripada murid-murid kita itu juga bisa membawa kita belajar sesuatu yang baru. Latih bahasa positif tadi, ya. So, itu agak sedikit terburu-buru, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Mungkin saya serahkan ke Mas Anto kalau masih ada waktu atau mungkin kita bisa dialog sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu atas pemaparannya. Berikan aplaus dulu kepada Pak Ibnu. Ya.
Terima kasih. Terima kasih. Kok cepat-cepat ya, memang agak terbirit-birit ya, maaf. Iya, betul Pak. Waktunya terbatas Pak. Iya, Iya. dengan waktu yang terbatas kita maksimalkan ya Pak ya. Iya Pak, ini dari pemaparan Pak ini ya Pak ya, kami sebagai aparatur sipil negara ya Pak ya, khususnya nih Pak, mendapatkan beberapa insight ya Pak ya, dari rekan-rekan di korporasi bahwa kesehatan mental itu, kalau yang saya catat ya Pak ya, saya kurasi beberapa yang tempatan ini ya, di beberapa instansi pemerintah sudah menerapkan kerja yang fleksibel seperti work from anywhere gitu kan, bisa WFH atau WFH. Tadi apa misalkan dalam seminggu mereka bisa WFH berapa waktu. Nah, gitu. Dan ada yang menarik Pak, di sini saya catat happiness dashboard ya Pak ya. Ini ada indikatornya, ada indikator kesejahteraan hedonis dan kesejahteraan eudaimonik. Ini kayaknya hal yang baru juga Pak bagi saya Pak, apa namanya ya, di sini Bapak juga menyampaikan ya beberapa tips dan trik ya Pak ya, supaya lebih positif lagi gitu kan. Ya, juga mungkin teman-teman lebih positif lagi, well-being segala macam gitu kan, jadinya ya rekan-rekan mungkin apa ya juga bisa menerapkan nanti di tempat kerjanya. Nah ini izin sedikit ya rekan-rekan, kalau kita ketahui kan di apa namanya instansi pemerintah nih sudah barusan aja terbit Pak Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Pak tentang aparatur sipil negara. Nah di situ salah satu pasalnya Pak ada tentang penghargaan dan pengakuan. Nah itu saya coba cek pasalnya itu mirip-mirip Pak. Jadi ada apa namanya tentang lingkungan kerja itu juga didukung oleh pemerintah. Jadi mungkin pemerintah sekarang sudah concern ya Pak ya terhadap kesehatan mental gitu kan. Kalau dulu disuruh bekerja sekarang juga diperhatikan juga kesehatan mental. Nah ini setelah pemaparan saya coba cek di kolom chat ada beberapa yang menanyakan Pak. Yang pertama dari Ibu Rizky Rahmania. Selamat pagi, mohon maaf bertanya di kolom chat karena di tempat ramai Ibu Rizky ini ingin sharing. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan swasta dengan sistem kekeluargaan. Jadi manajemen ini pegawainya bisa handle banyak kerjaan sehingga beban kerja tinggi dan sering lembur. Ketika kita mengajukan lembur malah dinyinyirin. Nah, banyak pegawai yang ingin keluar, tapi dengan kondisi yang sekarang sulit sekali mencari kerja, membuat mereka bertahan tapi bekerja dengan yang kondisi tidak nyaman. Bagaimana kita sebagai pegawai dapat mengatasi stres dengan lingkungan kerja seperti itu? Kan Pak, gitu. Maaf, Mas Anto, ada pertanyaan? Ya Pak, dari Ibu Rizky Rahmania Pak. Beliau ingin bertanya, ini kan kondisinya sulit ya Pak ya. Jadi di sini beban kerjanya tinggi, kemudian pengen lembur, pengen mengajukan lembur tapi dinyirin. Nah, terus habis itu kondisinya toksik banget ya Pak ya. Kan. Nah, di sini Bu Rizka ingin bertanya, bagaimana sih kita sebagai pegawai bisa mengatasi kondisi kerja yang stres dengan lingkungan kerja yang Oke. Jadi gini Mas Anto dan Ibu, jadi yang penting adalah bahwa seorang manajer di suatu perusahaan, kalau seorang menjadi seorang manajer artinya dia menjadi people manager atau people leader. Itu kan di mana tadinya dia adalah suatu ya startup ahli gitu atau mungkin fungsional, kemudian menjadi struktural karena kemudian menjadi anak buah. Nah, di perusahaan-perusahaan yang bagus, antara lain yang saya pernah ada, itu sebetulnya memang ada suatu pelatihan khusus seseorang itu menjadi people leader itu. Tadinya dia kan bekerja biasa, tidak punya anak buah, kemudian menjadi punya anak buah kan. Salah satu dari yang terbaik biasanya dijadikan manajer. Nah, itu ada pendidikannya. Waktu saya di IBM, di GE, dimanapun di Standard Chartered, yang namanya sebenarnya New Manager School. Nah, New Manager School itu mengajarkan bahwa, kamu setelah menjadi seorang manajer punya anak buah, oleh sebab itu you have to istilahnya take care of people, dan salah satunya adalah developing them, memberi kerjaan atau performance manajemennya harus bagus, ya sesuai memberikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dia punyai, dan kalau belum maka harus ada penambahan atau training untuk keterampilan. Ini semuanya diajarkan dalam New Manager School. Jadi seseorang yang sudah lulus NMS atau New Manager School baru bisa menjadi people leader itu. Nah,
Kalau itu yang dilakukan, maka saya yakin aspek-aspek tadi tidak manajer itu tidak akan menyebabkan stressful bagi anak buahnya. Gitu. Karena meskipun kerjaannya banyak, tapi juga diberikan pelatihan untuk supaya dia bisa perform. Gitu. Mungkin itu sementara Mas Antoy. Baik, terima atas. Bagaimana Bu Rizky? Kita sudah ya, jawab ya. Kan yang kedua, kita kalau kita juga bertanya, selamat siang Pak Ibu. Sekarang di perusahaan atau sudah beragam generasi karyawan. Mohon Bapak berkenan sharing pengalaman Bapak dalam melakukan treatment atau manage employee lintas generasi tersebut agar tercipta health mental yang sehat dalamnya. Terima kasih Bapak. Bagus sekali nih pertanyaannya. Jadi gini, saya memang seringkali berkecimpung sampai sekarang pun bahwa kita menghadapi multi-generational employees ya. Jadi dan sekarang ini lagi ramai membicarakan mengenai generation Z ya, sudah tidak milenial lagi tapi Z. Ini pengalaman saya maupun survei di banyak perusahaan membuktikan bahwa sebetulnya ada kekhususan kalau kita menghadapi generation Z itu supaya mereka itu tadi mengurangi stressful tapi juga bisa produktif gitu. Jadi pertama adalah ada 3 hal menurut saya. Jadi pertama adalah the new generation, the young generation itu ingin sekali atau memerlukan apa yang dinamakan frequent feedback. Jadi mereka itu harus diberikan umpan balik itu yang reguler atau yang cukup sering ya istilahnya. Dia sering mungkin seminggu sekali gitu ya. Sehingga dia bisa langsung juga kekurangannya itu juga langsung bisa diperbaiki minggu depannya, bukan bulan depannya lagi atau bahkan bukan tahun depannya. Yang kedua adalah mereka itu harus tahu bahwa apa yang mereka kerjakan itu apa artinya bagi target atau keseluruhan objektif dari divisi itu maupun perusahaan. Jadi mereka ingin makna ya, apa yang dia kerjakan itu signifikansinya itu bagaimana. Dan yang ketiga, generasi muda itu ternyata benar-benar bahwa mereka ingin selalu career growth gitu, istilahnya pertumbuhan. Mereka itu ingin saya besok harusnya bukan ngerjain ini lagi, tapi ngerjain sesuatu yang lebih lebih penting, lebih kompleks gitu. Dan saya harus bisa belajar itu supaya saya bisa melakukan itu. So new challenge atau tantangan. So 3 hal itu menjadi ciri khas generasi yang muda. Nah, saya kira bagi manajer yang kebetulan mungkin angkatan sebelumnya, apakah itu milenial, apakah itu bahkan generation X, dia harus mengerti bahwa itulah yang dibutuhkan. Sehingga dengan demikian maka generation Z ini akan menjadi karyawan yang produktif justru dan tidak mengalami burnout atau stres atau tadi itu overwork dan seterusnya. Mungkin itu Mas Anto. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Bahkan Bapak Ibu masih ada kami dulu pertanyaan lagi. Kita resen atau menulis di kolom chat, silakan Bapak Ibu. Langsung aja boleh juga. Langsung resen. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa resen. Mungkin lagi masih ini ya Pak ya, meresapi apa yang sudah Pak Ibu sampaikan tadi. Kira-kira bisa nggak kita? Ya, nanti bisa dipelajari. Kan masing-masing akan mendapatkan materinya, is okay ya. Nanti panitia ya. Bagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan? Oke, silakan Ibu Atin. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepingin dapat ini sih Pak, insight dari Pak Ibnu lebih dalam. Ketika dalam satu organisasi atau lingkungan kerja di mana kita tidak mendapatkan support system, baik itu dari people leader itu sendiri maupun dari rekan kerja yang pada pelaksanaannya itu lebih sering menjatuhkan daripada saling mendukung. Kemudian ketika kita punya beban kerja lebih besar dibandingkan dengan teman-teman atau rekan kerja yang lain, sementara ketika kita meminta kepada pimpinan untuk dapat membagi pekerjaan itu dengan rekan-rekan kerja yang lain, tapi ternyata juga diabaikan. Kemudian ketika berpendapat pun cenderung pendapat kita itu tidak
kalaupun misalnya tidak dijadikan akhir dari pengambilan keputusan sih tidak apa-apa, tapi akhirnya pendapat kita tidak dijadikan bahan dari pertimbangan, sementara apa yang kita sudah coba lakukan itu adalah mengerjakan sesuai dengan arahan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi ternyata apa yang kita sampaikan itu diabaikan juga gitu. Nah, itu kan justru beberapa hal yang memang mengakibatkan kita sebagai pekerja itu justru bukan hanya bukan hanya tidak termotivasi lagi, tapi sudah cukup stres dengan kondisi kerja tersebut gitu. Nah, kemudian ketika kita mengambil langkah untuk mutasi gitu ya, memohon untuk dimutasi ke rekan kerja yang ke tempat kerja yang lain, ke lingkungan kerja yang lain yang baru gitu ya, tidak diapresiasi juga atau tidak ditindaklanjuti juga dengan alasan kita nggak akan memindahkan kamu sampai pengganti kamu itu ada gitu. Jadi kalau bahasa keren anak-anak sekarang itu kan, Pak Ibnu izin ya palu gada gitu loh Pak. Jadi apa yang lu punya. Jadi nah dalam kondisi seperti itu dengan segala kehebohan itu tadi ya Pak Ibnu ya, dan usaha yang sudah kita lakukan, salah satunya itu tadi mengajukan untuk dipindahkan ke tempat kerja yang lain tapi tidak diapresiasi juga. Kemudian kerja kita juga ya biasa-biasa aja, bukan berharap untuk diberikan reward atau seperti apa gitu, tapi paling tidak ketika kita menyampaikan pendapat dari kita itu dijadikan bahan pertimbangan. Ketika dalam situasi seperti itu yang sudah cukup ini apa ya, sebaiknya kita sebagai pekerja itu melakukan apa ini? Benar banget Mbak Atin. Oke Mbak Atin, terima kasih pertanyaannya. Ini a very unfortunate situation kalau saya bilang, tapi bukan sesuatu yang yang bagi saya sebagai pengalaman ini menjadi leader atau leader itu saya kira, atau HR itu human capital people, ini adalah tidak aneh. Maksudnya begini, bahwa ada yang manajer yang disebut sebagai toxic ya. Kalau ngelihatnya, kalau lihat description daripada Mbak Atin tadi itu, ini mungkin menghadapi seorang manajer yang toxic istilahnya. Jadi dia harusnya akan developing their people gitu ya, atau membangun atau melatih atau mengembangkan gitu, tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Dan jadi dalam konsep perusahaan seperti ini memang benar bahwa seorang karyawan itu tidak bisa milih manajernya kan, tapi manajer bisa milih anak buahnya loh ya, itu bisa, itu masih mungkin. Nah, in that scenario memang berat bagi, misalnya kalau ini terjadi pada seseorang karyawan itu memang akan berat. Tapi gini, bahwa ada formula yang mungkin bisa sedikit membantu, yaitu adalah bahwa we have to, sebagai karyawan atau sebagai ya siapapun, manajer maupun pekerja, manajer pun kan punya juga atasan yang bisa juga seperti ini ya. Harus assertiveness dan being adaptif itu penting banget kan, kalau kita masih mempunyai bos gitu. Kita mempunyai atasan selalu kan. Nah itu bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang asertif dan adaptif. Maksudnya begini, asertif itu konkretnya. Yang dilakukan oleh Mbak Atin tadi misalnya sudah beberapa kali kan menyampaikan pendapatnya atau mungkin keinginannya atau mungkin juga usulannya atau idenya gitu. Itu tetap harus jangan sirna, itu tetap harus gitu. Karena assertiveness itu one day, suatu hari akan membuahkan. Gitu. Kalau manajernya atau atasannya yang toksik tadi itu kemudian menyadari bahwa ini ternyata istilahnya tidak gampang menyerah anak buah saya ini, terus membawakan ini. Jadi bisa aja suatu hari bisa itu akan didengar gitu. Dan adaptif, jadi gini, sebagai karyawan saya kira nggak bisa juga kita ingin apa yang kita inginkan akan tercapai ya, karena bagaimanapun manajemen maupun perusahaan juga mempunyai kaidah-kaidah tertentu. Contohnya gini aja konkretnya. Apakah kita bisa menunjukkan bahwa kita itu performance-nya bagus atau outstanding gitu. Biasanya ini bisa terjadi pada seseorang yang ternyata juga performance-nya dia juga tidak bisa dibilang bagus gitu misalnya. Ini contoh aja ya. Jadi ada beberapa kemungkinan gitu. Dan yang terakhir adalah 1/1 policy, Mbak Atin. Kalau tidak ada jalan lain, 1/1 policy adalah
Kita ingin ketemu atasan dari atasan kita. Udah itu konkret, itu last resort itu istilahnya. Kalau terpaksa seperti terus begini. Tapi kan sudah diusahakan berkali-kali tadi asertif ya kan, tapi tetap tidak ditanggapi. Nah, akibatnya kita mau mencanangkan ini, mau memberikan istilahnya hal yang terakhir yang harus kita lakukan. Kita ingin bertemu dengan atasan dari atasan kita. Gitu. Itu bisa. Nah, ada cara-cara lain di perusahaan-perusahaan yang bagus adalah istilahnya speak up. Jadi ada program di perusahaan-perusahaan multinasional itu biasanya ada, di mana kita bisa mengatakan sesuatu dengan suatu channel tertentu, ada aplikasinya, yang mana nanti dilihat oleh komite itu, dan kemudian mereka akan ambil action tanpa memberitahu bahwa ini adalah dari si A atau ini dari si B. Tapi ada komite yang membahas masalah-masalah seperti ini dan guna taking action kepada seseorang yang tadi yang memang benar-benar dinyatakan toxic, ya dia akan actionnya akan, misalnya dia akan dimasukkan dalam proses improvement program ya, maksudnya manajernya ini loh ya, gitu bisa saja, atau diberikan advice oleh mentornya gitu. Mungkin itu Mbak Atin, jadi don't give up, tapi tetap juga harus menunjukkan bahwa I am performing well gitu loh. I'm an outstanding person gitu. Gitu ya, mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mana Bu Atin? Udah pas ya Bu ya? Dengan Terima jawabannya. kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini banyak sekali nih yang bertanya di kolom chat ya Pak ya. Yang ingin mengundang Pak Ibnu juga sebagai narasumber di tempatnya ini Ibu siapa nih? Ibu Diah Esa dari SD Operator Binala Fontas. Kemudian menarik sekali materinya. Wah, apresiasi sekali Pak ada materi yang disampaikan. Tapi waktu sudah berbatas ya, sudah 10.39. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Ibnu atas paparan materinya yang sangat-sangat luar biasa pada kesempatan ini, memberikan ya insight yang menarik ya bagi kami sebagai aparatur sipil negara ya Pak ya. Oh, bagaimana ternyata praktik di korporasi seperti ini gitu kan, jadi mungkin bisa diterapkan gitu di ASN. Oke, saya Anto mengucap terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Hana. Baik, terima kasih banyak Pak Effendi Ibnu atas sharing materinya, dan juga tadi ada game interaktifnya, itu seru banget juga. Kita juga jadi ngukur sendiri nih seberapa kita well-being, seberapa kita bisa berpikir positif. Itu keren banget. Terima kasih banyak Pak Ibnu untuk insight-insightnya juga kepada rekan-rekan yang mayoritas sepertinya di sini ASN ya, seperti itu. Dan mereka sangat tertarik ya, audiens di sini sangat tertarik, sangat impress dengan penyampaian yang dibawakan oleh Pak Ibnu, bahkan sampai ada yang berniat untuk mengundang Pak Ibnu di kegiatannya seperti itu. Jadi mungkin mohon berkenan nanti kita akan koneksikan lagi antara Bu Diah dengan Pak Ibnu ya Pak ya, izin seperti itu. Terima kasih juga tentunya kepada Pak Anto atas waktunya dan juga memandu sesi kita pada pagi hari ini. Luar biasa di Sabtu pagi sharing-sharing tentang kesehatan mental. Insya Allah juga bermanfaat di company ataupun instansinya Bapak Ibu masing-masing seperti itu ya. Jadi apa yang dari Pak Ibnu ini ilmunya yang diterapkan di SCP ini khususnya ya, bisa juga diambil insight-insightnya untuk diterapkan di instansi Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu dia tadi kita sudah sama-sama menyimak tentang pembahasan terkait topik pengelolaan kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan yang dibawakan oleh Pak Effendi Ibnu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Effendi Ibnu. Sebelum kita mengakhiri, kita boleh foto bareng dulu yuk. Bapak Ibu semuanya, teman-teman bisa di-on-cam. Ini acara yang paling penting ini. Foto bersama. Iya, boleh dibantu mungkin Mbak Eria, Mbak Daya untuk kita lihat nih
ada 57 yang hadir hari ini. Kita akan foto bersama. Boleh dibantu Mbak Eri, Mbak Daya, apakah sudah siap? Terima kasih kembali Greta. Ya, baik. Adakah Ibu dan Bapak yang mau open cam? Open cam? Ayo, Mbak Emilia, Mbak Melisa, Mbak Ayu, Mbak Hafsari, Mas Ardias. Iya, apakah sudah Ayo banyak? semangat. Oke, baik. Kalau gitu saya hitungkan ya Bapak Ibu untuk yang pertama di slide pertama. Saya akan fotokan. 1, 2, 3. Ya, baru masuk. Oke, mohon ditunggu. Lagi berkali-kali boleh ya? Boleh Bapak. Kebetulan ada 3 slide ya Bapak Ibu, mohon ditunggu. Saya foto kembali untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Wah, Mas Kasyadi bagus tuh, ada fokusnya nih. Oke, baik. Bapak Ibu yang terakhir untuk slide terakhir. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sudah? Ya Mbak Ria. Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ria untuk memfoto bersama kita hari ini. Dan terima kasih tentunya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di hari Sabtu yang cerah hari ini. Kita belajar tentang kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan. Jadi ini dia acara sharing session dari Humanika Institute berkolaborasi bersama dengan Sharing ASN Kepegawaian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di topik-topik berikutnya. Ya. Itu saya Hana Alfiani mohon pamit undur diri dan ingin mengingatkan lagi juga nih sebelum kita tutup bahwa Bapak Ibu itu yang melakukan kegiatan check-in, jadi lakukan check-in melalui link yang tampil di layar, bisa di-scan ataupun di-klik di kolom chat seperti itu. Caranya dengan memasukkan email yang digunakan pada saat registrasi. Seperti itu, pastikan besar kecilnya huruf itu sama, tidak, dan tanda bacanya sama, seperti itu. Ini digunakan agar Bapak Ibu bisa menerima link feedback sebagai syarat menerima e-sertifikat seperti itu. Pastikan Bapak Ibu melakukan check-in dan itu dia informasi dari kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi pada Pak Effendi atas sharingnya yang sangat bermanfaat dan penuh insight tentunya. Terima kasih Pak Anto dan juga rekan-rekan hadirin yang telah bergabung bersama belajar di Humanika. Seperti itu dia dari kami. Saya Hana Alfiani, mewakili tim yang bertugas hari ini. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di topik berikutnya. Ya, untuk materi bisa ditunggu, nanti kita akan blastik materinya. Dan kalau untuk tayangan ulang itu bisa disaksikan di YouTube, jadi nanti mohon ditunggu, kita akan blasting juga bersamaan dengan link YouTube-nya tersebut, rekaman dari acara ini. Seperti itu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay happy ya semuanya. Terima kasih Pak Benu, luar biasa, inspirasi. Terima kasih sekali kembali. Kapan-kapan bisa berkenalan semuanya. Terima kasih. Mohon izin ya, stay happy, stay safe ya. Seluruh area itu akan mereka. Nah, kalau bicara banyak pembuka-pembuka profesor yang Yahudi ya. Izin live ya Bu Hana.
silakan Pak. Terima kasih ya Pak Anto. Terima kasih. Untuk Terima kasih Bu Ana. ya, sampai ketemu lagi. Ya, Terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Jangan lupa check-in. Gaza itu aja sekitar 3 juta orang. Kalau itu kemudian diolah kos, dimusnahkan,